Assalamualaikum, Lay. Gue baru denger ceramah yang bikin alis gue naik sebelah. Kayak lihat bini nulis status capek. Padahal cuman ngocok dalgona. Ini bukan ceramah. Ini surat somasi dari langit. Versi Mukibin Lay. Marky Mark and Marketing Lay. Siapapun orangnya yang meniadakan sambungan keturunan seseorang kepada seseorang yang lain, kepada keturunan, sekalipun itu masih samar, faqad kafara billah, maka betul dia telah kafir kepada Allah. Hati-hati itu. Wah, serem. Ini ngomongin silsilah atau lagi ngancem pakai pasal surga neraka, Lay? Jadi, gara-gara mulai minum propolis murni, batuk yang ganggu berhari-hari bisa jadi reda. Yuk kita dengerin ceritanya. Jadi, kalau ada yang nanya, Le, ini anak siapa ya? Kayak gak mirip sama bapaknya. Langsung dibakar dong tuh imannya. Astagfirullah. Cuman gara-gara tanya, lo dibilang iman murungkat dari hati. Jadi ternyata rukun iman ketujuh sekarang adalah mengimani bahwa semua yang ngakunya keturunan Nabi itu benar. Walaupun gak ada bukti. Lah bukti udah dibantah ilmuwan, dibedah genealogi, diragukan akademisi, tapi yang rungkat iman justru yang ngecek dokumen, Le. Kalau keturunan lo sah dan benar, kenapa harus ngamuk kalau diperiksa? Kalau nasab lo kuat, kenapa harus pakai ancaman akidah segala? Ini kayak jualan martabak rasa durian. Terus begitu orang cium bau pesing dan nanya, Bang, ini durian asli apa perasa uyu? Langsung dijawab, kau telah kufur terhadap martabakku dan akan rungkat dari perutmu. Jadi jangan mudah. Yang saya khawatirkan orang-orang yang mengatakan Ba'alawi rungkat. Yang saya takutkan bukan rungkatnya Ba'alawi, tapi rungkat imanmu dari hatimu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau hilang iman dari hati kita? Na'udzubillahi min dzalik. Gue juga takut, jujur. Tapi yang gue takutin bukan iman gue rungkat, Le. Yang gue takut ini bangsa. Jadi gak bisa bedain antara kritik ilmiah dan kutukan mistik. Saking kebal kritiknya, mereka kayak wifi tetangga. Kalau lu login tanpa izin, sama aja kayak ngejebol dosa besar, Le. Akhirnya, kita belajar satu hal penting, Le. Nasab itu sakral, memang betul. Tapi ngaku-ngaku nasab tanpa bukti, terus ngancem orang pakai ancaman tapir, itu bukan sakral, itu sakarepmu. Jadi kalau lo dengar orang bilang, Baklawi rungkat, jangan langsung panik soal iman lo. Yang perlu ditanya, rungkatnya karena dicek, atau karena selama ini cuma ngaku-ngaku. Ini di zaman sekarang nih, orang Indonesia lagi diuji banyak yang nyakitin hatinya Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan mendustakan salah satu cucu mulianya Nabi Muhammad SAW. Kalau masih ada hadir di sini orang yang mendustakan Bani Alawi, taubat antum. Taubat. Aneh udah nyampein sekarang. Jadi sekarang Nabi disakitin bukan karena maksiat, bukan karena korupsi, bukan karena judi online, bukan karena merusak ekosistem, bukan karena penambangan liar meskipun ada izin pemerintah. Tapi karena netizen Indonesia mempertanyakan silsilah Baklawi Le. Ini udah bukan syariat, ini sindikat. Lu tanya silsilah, lu dibilang menyakiti Nabi, besok-besok
Lu salah nyebut gelar mereka aja, lu langsung dituduh bikin malaikat nangis. Nih ya, kalau nasab lo kuat, harusnya nggak gampang goyah sama pertanyaan. Lo jualan madu, terus ada yang nanya, ini asli atau campuran? Lo langsung nuduh, kau menyakiti lebah suci. Jadi kalau ada yang bilang, wahai engkau yang hadir di majelis ini, jika masih mendustakan nasab Baklawi, tobatlah. Gue jawab, kalau begitu, sekalian tobatin alat tes DNA, Bang. Soalnya dia juga nggak percaya. Karena antum lagi nyakitin Rasulullah. Rasulullah disakitin li'annaha Bani Alawi asyajarah al-mubarakah. Bani Alawi ini pohon yang diberkahi. Waduh, ini ceramah apa promosi jualan tanaman? Kalau lo bilang itu Bani Alawi, yang maksudnya keturunan Sayyidina Ali yang sah dan terbukti, gue sih respect le. Tapi kalau maksud lo Bani Alwi, alias jalur Alawi bin Ubaidillah, sabar dulu. Soalnya dari hasil tes DNA, haplogrupnya bukan J1 untuk Arab, tapi haplogrupnya Govalias gak jelas. Mau klaim nasab penuh barokah, yang ada bukan mabruk, malah mabruk. Buktinya apa? Kemanapun beliau pergi, beliau membawa agama jadduh Nabi Muhammad SAW. Lay, semua orang Islam yang benar juga bawa agama Nabi. Para wali yang bukan Baklawi itu nyebar Islam sampai ke pelosok hutan. Tapi nggak pernah ngaku-ngaku tuh. Mereka fokus dakwah. Bukan dakwah sambil ngumumin keturunan kayak pengumuman undian berhadiah di mall. Lo bilang semua Baklawi itu pasti bawa agama Nabi Muhammad? Gue tanya, lo kenal pendeta Thomas Asegaf? Ya, pendeta dari keluarga Baklawi. Kalau nasab otomatis bikin orang lurus di jalan dakwah. Kenapa ada jalurnya yang nyasar ke altar, bukan ke mihrab? Biji mana tuh bang? Thomas Asegaf bawa agama Nabi Muhammad juga? Apa lo mau bilang beliau sedang berdakwah lewat cara yang tidak bisa dipahami mukibin? Orang menyantasib li ghairi abih falyatabwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang mengaku cucu daripada bukan datuknya, dia penduduk neraka. Ya, itu lain cerita le. Kalau udah tahu bukan anaknya, tapi masih ngotot minta diakuin seolah-olah anak kandung, itu ngemis nasab. Lain sama leluhur lo yang dulu. Mereka itu kan korban ketidaktahuan. Gak ada akses ke dokumen, gak ada lab DNA. Jadi masih bisa dibilang udzur syar'i, bisa dimaklumi lah. Masa penduduk neraka bisa mengislamkan orang? Masuk akal apa enggak kira-kira? Kalau orang yang adanya di neraka, kira-kira bisa mengislamin orang apa enggak? Kalau semua yang ngajak orang ke Islam, dijamin masuk surga. Berarti kita tinggal buka jasa dakwah aja. Gak usah sholat, gak usah jujur. Asal ngajak orang masuk Islam. Beres. Le, dakwah itu bukan jaminan selamat. Kalau niat dan perilakunya amburadul. Lo ngajak orang ke jalan Nabi, tapi lo sendiri belok ke jalan bisnis nasab dan tiket maulid VIP. Berapa juta manusia masuk Islam di bawah bimbingan tuntunan Bani Alawi dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu keren. Tapi banyak juga yang masuk Islam lewat ulama Nusantara, wali lokal, bahkan pedagang biasa yang gak pernah ngaku-ngaku cucu siapa-siapa. Mereka ngasih Islam, bukan jualan klaim silsilah.
Jadi gini Le, kebaikan masa lalu nggak bisa dipakai buat nge-bleaching dosa sekarang. Dan kalau lo jualan Islam tapi pakai embel-embel, kalau gue masuk neraka, Islam lo ikutan error, ya itu bukan akidah Le. Itu teknik gaslighting berbasis nasab. Jangan anggap aneh Habib, anggap aneh bukan Habib untuk berbicara ini. Liajlil mahabbah aguluha. Anda mengatakan karena cinta, mumpung masih hidup, tobat. Tapi konteksnya, tobat karena nggak ngakuin Baklawi sebagai cucu Nabi. Jadi yang perlu tobat bukan koruptor, bukan pezina, bukan penjilat kekuasaan, bukan penambang yang merusak alam. Tapi orang yang nanya, loh, ini nasab Baklawi mana buktinya? Well, ini cinta atau ancaman terselubung dengan bungkus romantis. Kalau cinta kayak gitu mah namanya toxic lie. Aku bilang karena cinta. Tapi kalau lo nggak percaya, lo sesat. Woi, ini dakwah cinta apa? Hubungan cinta manipulatif? Gue bilang gini juga karena cinta Le. Karena cinta terhadap akal sehat dan iman yang waras. Kalau lo bilang, jangan anggap saya Habib. Ya udah, anggap lo manusia biasa. Maka pernyataan lo bisa diuji seperti biasa dong. Jangan bilang, lo nggak mau dihormatin sebagai Habib. Tapi begitu ada yang kritik, langsung keluar ayat, hadis, dan dosa kafir spesial. Jadilah, kalau lo betul-betul bicara karena cinta, bukan karena nasab yang rawan goyang, maka izinkan gue bertanya karena cinta juga ya. Lo ini sebetulnya cinta dakwah atau cinta dipercaya sebagai cucu Nabi? Tanpa boleh ditanya dan dikaji. Karena itu hidayatun li jaddihi, menyakiti kepada Nabi Muhammad. Orang yang menyakiti Nabi Muhammad SAW yunza'ul barakah min umrih, dicabut dari umurnya dia keberkahan. Min a'malihi wa min kulli syai'in yata'allaq bihi, dari apapun yang ada hubungannya sama dia dicabut keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala, hatta la qimata laha, sampai enggak punya harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita enggak nyakitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nyakitin Nabi itu siapa? Bukan orang yang nanya nasab, tapi yang bukan cucu. Terus ngaku-ngaku cucu. Itu mah bukan cuma nyakitin Nabi, Bang, tapi juga nyakitin cucu Nabi yang asli. Lo bayangin ada orang ngaku-ngaku anak sultan, padahal kartu keluarganya aja ditulis pakai pensil. Itu bukan sekadar pemalsuan dokumen, itu pemalsuan takdir. Lo nggak cuma bikin Nabi sedih, lo juga bikin cucu Nabi yang asli pengen geleng-geleng sambil bilang, astagfirullah. Ini siapa lagi yang nebeng nasab? Takbir. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia.
kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah zuriat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah Laskar Sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah, demi bela agama juga bela negara. Ikhlas jihad dan Syahid bersama ulama, relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Trawali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu ibadah, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah Laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Trawali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta